الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب كرمي يا نفس لا تغنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah musalla al-baqiyatus salihah, pengajian rutin setiap malam Senin yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita secara resmi memulai kembali rutinitas kita, yaitu pengajian kitab Tanqihul Qaul, yang mana pada malam hari ini adalah sebagai ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa kita pada waktu yang lalu di saat tawakufan, yang mana di saat itu kita niatkan bahwasanya kita hanya libur sementara atau berhenti sementara untuk melaksanakan daripada ibadah di bulan Ramadan.
Dan alhamdulillah dengan niat kita semua itu, setelah ibadah Ramadan kita lewat, kita niatkan untuk nanti memulai kembali daripada pelajaran kita, pengajian kita, yang mana ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri atas nikmat tersebut. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi syafaat di yaumil qiyamah, sebagai penuntun kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Kata orang kafir, ya, seandainya orang Islam itu mengikuti nabinya, ya, benar-benar mengikuti nabinya, niscaya orang Islam gak ada yang susah, niscaya orang Islam gak ada yang sengsara. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir itu banyak mengadopsi, melakukan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Makanya orang kafir itu banyak yang sukses, ya, banyak yang enak hidupnya, sebab mereka menjalankan apa yang diperintahkan Nabi di dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam. Namun kebalikannya, banyak orang Islam yang kesusahan, ya, dalam keadaan sengsara. Sebab apa? Sebab mereka meninggalkan nabinya, sebab mereka meninggalkan ajaran agamanya. Ini yang terjadi pada kita semua. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, ya, sebisa mungkin apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu benar dan sejalan menurut agama kita. Ya, dan kalau bisa, ya, kita selalu menjalankan perintah agama. Jadi itulah masyaallah hadirin rahimakumullah, duduknya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu dan untuk menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah lewat dengan ditandainya hari raya Idul Fitri kemarin. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap ridha Allah, karena mengharap pahala dari Allah, maka dosanya dihapus yang telah lalu. Ya. Masuk Idul Fitri, maka setelahnya kita dihapus dosa-dosa kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka rugi bagi orang yang lewat Ramadan dosanya nggak dihapus. Ya, nah, jadi kita memulai daripada pelajaran kita dalam keadaan, ya, dalam keadaan hitungannya nol kembali. Kalau dosa pertahankan nol, tapi kalau pahala jangan nol mulu. Kalau ibadah jangan nol terus, tapi kalau ibadah tingkatin, ya, sebisa mungkin jangan sampai rendah nilainya. Tapi kalau dosa rendahin sebisa mungkin, ya, kalau bisa nol. Jadi gitu masyarakat rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjut pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillah as-salihin radhiyallahu anhum. Ini masih tentang menjelaskan tentang bab-babnya. Kita belum masuk pembahasan dalam bab yang pertama. Dari 40 bab, kita baru sampai bab yang ke-15 tentang kisi-kisinya. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani. Bab yang ke-15 nanti akan membahas tentang keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Ay min salawatin khasatin, yaitu ibadah sunnah dari ibadah sholat, ya. Jadi sholat itu nggak hanya yang wajib, justru yang sunnah lebih banyak, ya. An-nawafil jawabir lil faraid. Ibadah sunnah itu menutupi ibadah yang wajib. Jadi ibadah sholat sunnah kita itu akan menambal sholat wajib kita. Sholat maghrib ada yang kurang, nanti akan ditambal
dengan ba'diyah, dengan qabliyahnya. Salat Isya sama. Nanti ketika ibadah-ibadah kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah wajib kita diperiksa, Allah akan menanyakan, ya, hal indaka min ibadatis sunnah, apakah engkau mempunyai ibadah sunnah? Nah, nanti di situ jawabir lil faraid akan menambal ibadah-ibadah wajib kita. Ibarat kalau kita dagang, modal kita udah dapat, keuntungan yang kita cari, keuntungannya di mana? Ibadah sunnah. Maka jangan tinggal, ya, jangan sampai tinggal. Apapun itu ibadah sunnahnya, lakukan. Dalam ibadah wudu wajib, sunnah-sunnahnya jangan ditinggal. Siapa tahu wudu kita ada yang kurang, maka sunnah dari wudu tersebut akan menambal daripada ibadah wudu kita yang wajib. Ya, jadi gitu masyaallah rahimakumullah. Al-babus sadis asyara fi fadilatiz zakati. Bab yang ke-16 di dalam keutamaan zakat. Ay asyamilati li zakatil amwali wal abdan. Yaitu yang mencakup tentang zakat harta dan juga zakat badan. Ya. Al-babus sabi'a asyara fi fadilatis sadaqah. Bab yang ke-17 di dalam keutamaan sedekah. Jadi ya, semua ibadah mempunyai keutamaan. Kalau kita kerjain nggak tahu keutamaannya, itu akan apa bahasanya? Ya, mengurangi semangat kita ibadah, mengurangi semangat kita dalam mengerjakan ibadah tersebut. Sedekah, ya. Sedekah akan menyebabkan seseorang menjadi kaya raya. Biasanya begitu tuh. Ayo sedekah. Siapa yang mau kaya? Sedekah. Siapa yang mau dapat ampunan orang tuanya yang telah meninggal? Sedekah. Kalau kita nggak tahu hal tersebut, maka kita akan susah, ya. Maka akan rasanya buat ngasih orang itu dalam sedekah pelit itu bahasanya. Tapi kalau kita tahu keutamaan tentang sedekah, ya, ada orang kita lagi sakit, ya, mungkin kayak saya kurang sedekah, keluarin ibunya, ya. Mungkin semasa sehatnya nyari dunia mulu, nggak pernah ngeluarin sedekah, keluarin, ya, dengan niat mudah-mudahan dia sembuh, ya. Kita lagi miskin, lagi susah, keluarin sedekah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gampangin hidupnya. Ya. Nah, disitulah semangat kita menjalankan ibadah, ya. Ada keutamaan-keutamaan. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, pemimpinku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa tustahabbu, dianjurkan, shadaqatut tatawwu'i, sedekah sunnah, ya, beda dengan zakat. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah di luar zakat. Sedekah tatawwu'i, ya, sedekah sunnah fi sa'iril awqati lailan wa naharan. Jadi dianjurkan kita bersedekah itu di setiap waktu, ya, di setiap waktu. Enggak nyebutin di sini lagi kaya doang, enggak. Lagi punya duit dong, kagak. Ya, lagi senang dong pengen sedekah, enggak. Justru sa'iril awqat, setiap waktu. Lailan wa naharan. Mau sedekah malam boleh, siang boleh. Qalilan wa katsiran. Sedekah sedikit boleh, sedekah banyak silahkan. La siyama, terutama fil ashhuril mubarakah, di dalam bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah terutama di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kapan saja? Kasyahri Rajab. Bulan Rajab banyakin sedekah. Ya. Yang tiap hari 5.000 masuk bulan Rajab tambahin 10.000. Ya.
tambahin, yang udah pernah tambahin lagi. Wa Sya'bana, bulan Sya'ban, wa Ramadana, wa syahri Ramadana, dan di bulan Ramadan. Maka udah kita lihat kemarin tuh bulan Ramadan ya, bagaimana di mari di musala ini takjil banyak banget, melebihi orangnya katanya. Takjilnya lebih banyak daripada orangnya. Nah itu orang berlomba-lomba. Kenapa? Waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamil aid, hari raya. Makanya anak-anak sering muter minta THR. Jangan kesal. Kenapa? Karena di sini udah dianjurin hari raya banyakin sedekah. Ya. Ngasih THR, niatin sedekah. Ya, berbagi kesenangan. Keluarin makanan, niatin sedekah. Ya. Karena hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang kita masuk hari raya bingung. Ya, wah nih ponakan banyak banget. Ya, udah ngantri ini, udah daftar malah. Ya. Udah nunggu depan pintu. Jadi jangan ngedumel ya. Seada yang kita berikan kasih ya. Wa Asyura, dan hari Asyura ya, 10 Muharram. Wa ayyamil jadbi ya, dan hari-hari paceklik. Hari-hari orang banyak kesusahan. Ya, kalau kita punya kelebihan keluarin. Ya, biar kata sedikit keluarin. Kayak kemarin tuh waktu zamannya Covid, itu orang susah semua tuh. Orang susah semua. Tapi kita lihat orang-orang yang dermawan, mereka turun ngeluarin harta-hartanya, bagi-bagiin mereka kesusahan, ketimpaan, ya, penyakit Covid. Ya, itu dianjurin ya. Wadhiki, hari kesempitan, ya, orang lagi susah kerjaan. Ya, ada orang nganggur, kerja sama saya extend kerja misalkan. Ya, tadi paceklik, ini kesusahan, ya, kesempitan. Liyajuza, supaya apa? Supaya mendapat bidzalika, dengan sedekah kita tersebut, ya, kita keluarin sedekah, ya, bidzalika al-afiyata fil jismi. Nah, pertama, sedekah itu ya supaya kita mendapatkan afiat. Afiat ini udah termasuk sehat. Kalau sehat doang belum tentu afiat. Kata ulama, afiat itu sehat yang dibawa ibadah. Sehat yang dibawa ibadah. Banyak orang sehat tapi ada yang maksiat. Banyak orang yang sehat tapi dibawa nganggur. Ya, bahkan disia-siakan sehatnya. Tapi kalau afiat, ya, dia sehat, Allah kasih kemudahan untuk ibadah. Itu afiat namanya. Ya, jadi sedekah tersebut supaya kita mendapatkan afiat bil jismi, di dalam badan kita, wal mali, dan juga harta kita. Jadi yang sehatnya bukan badan kita doang, harta kita sehat kalau sedekah. Ya, keutamaannya tuh. Ya. Jadi itu harta yang kita cari dari yang halal keluar kepada yang halal. Tapi kalau nggak afiat, ya, kesehatan kita, harta kita dicari dari yang halal keluar kepada yang haram. Na'udzubillah. Ya, itu sakit tuh namanya. Ya. Wal ahli, bukan hanya badan, harta, keluarga kita dikasih afiat. Ya, anak, istri, orang tua, ya, Allah kasih penjagaan. Ya, Allah kasih perlindungan. Berkat siapa? Berkat kita yang bersedekah. Ya, bahkan yang meninggal pun bisa kebagian kalau kita niatin untuk mereka yang meninggal. Wal khalafis sari', sedekah bisa mempercepat kita mempunyai keturunan. Mempercepat mempunyai keturunan. Ya. Kalau kita lihat orang-orang dermawan yang suka sedekah kepada kebaikan,
punya anak banyak. Punya anak banyak. Ya. Misalkan ada satu Pak Haji, ya, suka nyumbang masjid, musala. Pas kita tahu keluarganya, anaknya 12. Ya. Anaknya 12. Jadi dia nggak bingung bagiin hartanya kepada anaknya. Selebihnya dia sedekah. Anaknya udah dapat bagian, selebihnya dia sedekah. Jadi ya itu sedekah manfaatnya. Wal khalafis sari fid dunya, ya, mempercepat dia mempunyai keturunan di dunia. Was thawabil jazili fil akhirah, nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya sedekah itu kapan saja, malam, siang, sedikit banyak silahkan, ya, terutama di hari-hari, di bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan juga hari-hari yang diberkahi oleh Allah, hari raya, hari Asyura, ya, hari-hari ketika paceklik, terus kesempitan, ya. Dan juga ada lagi hari Jumat. Malam Jumat, hari Jumat disunnahkan bersedekah, ya. Karena itu sayyidul ayyam. Al-babu thamina asyara fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 di dalam keutamaan salam, ya, mengucapkan salam. Wa yustahabbu al-qiyamu lil imamil adili wal walidaini wa ahli ad-dini wal wara'i wa akramin nasi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu ila sayyidikum. Ya, di dalam keutamaan salam ini memulainya sunnah, menjawabnya wajib. Namun pahalanya lebih banyak yang mendahuluinya, yaitu mengucapkannya, ya. Walaupun hukumnya sunnah, tapi yang lebih afdal pahalanya adalah yang mengucapnya daripada yang menjawabnya. Sekarang jarang, Pak, ya, orang lewat, ya, itu mengucapkan salam. Guru saya, Abuya, ya, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab, beliau setiap lewat gang, lewat jalan, kalau mau ke tempat ngajar, itu selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Dan faedahnya apa? Faedahnya orang yang selalu menyebarkan salam, ia akan mendapatkan kesenangan dari siapapun yang ia temui, walaupun nggak kenal, ya. Karena itulah inti daripada mengucapkan salam, ya, supaya apa? Supaya orang senang sama kita, segan sama kita. Awali dengan salam, ya. Namun sekarang orang banyak yang merubah salam tersebut dengan hai bro, misalkan, ya, apalagi dengan ucapan-ucapan yang baru. Padahal kalau kita awali dengan salam, ya, artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kita ajak bicara, orang yang kita beri salam, artinya apa? Engkau selamat dari keburukan aku. Apa keburukannya? Terkadang orang sering menggunjing, terkadang orang sering memaki, menggibah. Kalau kita udah ucapkan salam kepada saudara kita, orang yang baru kita temui, artinya orang tersebut selamat daripada ghibah saya. Kamu selamat daripada gunjingan saya. Kamu selamat daripada makian saya. Dijawab waalaikumsalam, engkau pun sama seperti itu. Jadi kalau kita udah ucapkan salam, mereka selamat dari keburukan kita, begitu, ya. Yang ada apa? Yang ada nanti kesenangan yang akan timbul, ya. Ini orang setiap ketemu selalu mengucapkan salam, ya, senang rasanya, tenang gitu kalau ketemu. Wa yustahabbul qiyam, ya. Tadi salam. Sekarang
dianjurkan untuk kita berdiri. Ya, terkadang kalau ada orang tua datang, ya, kita seken sama itu orang tua, nggak cuma mengucap salam doang, sambil berdiri kita menyambutnya. Atau kita datang, ya, bertemu berdiri, nah begitu. Ya. Yustahabul qiyamu lil imamil adil. Namun berdirinya lihat-lihat dulu. Buat siapa? Disunnahkan, ya, dianjurkan berdiri buat imam yang adil, pemimpin yang adil. Mau RT, mau RW, mau lurah, mau camat, ya, kalau dia zalim jangan pakai berdiri. Tapi kalau kita rasa mereka adil, ya, dan juga terkenal akan keadilannya, maka kita diperintahkan untuk berdiri menyambutnya. Wal walidaini, kedua orang tua. Orang tua masuk tok, assalamualaikum. Anaknya jawab waalaikumsalam sambil rebahan. Ya, harusnya berdiri. Lagi duduk berdiri, lagi tiduran berdiri, cium tangan. Tuh begitu, ya. Ataupun kita masuk tok assalamualaikum, ada orang tua, samperin dulu. Sebelum kita duduk samperin, ya. Sebelum kita masuk kamar samperin, cium tangan dalam masih keadaan berdiri. Begitu. Itu kedua orang tua. Wa ahli din, dan juga ahli agama. Ya, para guru-guru, ya, para ulama, ya, yang kita rasa mereka berjasa dalam menyebarkan agama, berdiri untuk menyambut mereka, ya. Wal wara'i, dan juga orang yang wara'. Orang wara' itu orang yang hati-hati. Artinya hati-hati apa itu? Enggak sembrono. Ya, terkadang orang banyak, mungkin kita juga termasuk orang yang sembrono, ya. Nih dikasih amanah, nggak taunya amanah misalkan motor, nggak taunya kita pakai kemana-mana, yang bukan jadi amanahnya, ya. Kita pakai barang orang yang yang nggak seharusnya, itu nggak wara, ya. Orang yang wara itu selalu memperhatikan, ya, apa yang ia makan, apa yang ia gunakan, ya, selalu minta izin, minta halal, ya. Bahkan, ya, yang halal pun masih ia pastikan. Tuh, yang halal pun masih ia pastikan, ya. Ini air, ya, kita tahu yang ngasih jamaah musholla, tapi apa benar nih halal? Ya, kita tanya lagi, ya, ini dari siapa? Oh, dari jamaah musholla. Udah selesai. Ataupun uang yang kita terima dari siapa nih? Dari fulan. Oh, fulan ini tukang mencuri, tukang mencopet. Gak bakalan dia pakai, gak bakalan dia terima, ya. Kenapa? Karena dia takut apa yang ia kasih dari hasil yang ia kerjakan dari yang haram. Itu orang wara, ya. Wa akramin nasi, dan juga kita dianjurkan untuk berdiri menyambut, ya, orang yang dimuliakan oleh manusia, ya, siapapun itu, ya. Karena kita nggak diperintahkan melihat penampilan, ya, karena kita nggak diajarkan untuk melihat luarnya saja, ya. Tapi orang yang dimuliakan oleh manusia, ya, bahkan ada yang lebih hina, bahasanya terlihat hina tapi ia dimuliakan oleh manusia, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk berdiri menyambutnya. Ya, ada seorang wali di pegunungan Dieng, di gunung, namanya Mbah Panani. Beliau tinggalnya di gubuk di pinggir jalan trotoar. Penampilannya lusuh tapi bersih. Penampilannya lusuh tapi bersih, ya. Itu dimuliakan oleh orang-orang dari manapun pengen ketemu, ya. Udah disiapin satu rumah tapi beliau tetap di situ. Nah, kayak begini nih Mbah Panani ini, orang yang dimuliakan manusia
maka kita wajib memuliakannya juga. Sunnah kalau datang kepada beliau, ya, untuk menghormati, ya, mengucapkan salam, dan siapapun itu yang dimuliakan oleh manusia, maka kita wajib untuk memuliakan. Ya, sebagaimana juga kalau kita punya orang tua, ya, teman orang tua kita datang, teman orang tua kita kan dihormatin, dimuliakan sama orang tua kita, maka kita wajib memuliakannya juga, maka kita wajib menghormatinya juga. Nah, itu dia. Sebagaimana telah bersabda Rasulullah SAW, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Al-Babu Tasi' Asyara, bab yang ke-19, fi fadilatid du'ai, di dalam keutamaan doa, berdoa, ya. Wa huwa sayful mu'minin, doa itu pedangnya orang mukmin. Ya, maka jangan segen-segen, jangan pelit-pelit kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia aja kita masih bisa ngemis-ngemis, ya, maka sama Allah kita harus bisa lebih ngemis lagi. Makanya kalau kita punya urusan, sebelum lapor atau mengadu sama manusia, minta pertolongan, minta dulu pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya punya urusan penting, saya punya urusan, tolong lancarin. Udah selesai minta sama Allah, baru kita minta bantuan sama manusia. Mungkin ada teman kita yang bisa bantu kita, mungkin ada orang dekat sama kita bisa bantu kita. Silakan. Yang penting kita minta dulu sama Allah, doa, ya. Kenapa? Sayful mu'mini, doa itu bagaikan pedang seorang mukmin. Ya. Kalau kita punya pedang, kita mau perang, pedangnya ditinggalin, belum nyampe depan udah meninggal. Nih kita mau urusan dunia ibaratkan perang nih. Keluar rumah itu kita udah mulai perang tuh, nyari duit, ya, nyari nafkah, macam-macam yang ngerjain urusan. Pedangnya kita tinggalin di rumah, bisa berantakan kita di rumah. Pedangnya apa itu? Doa. Pedangnya itu doa, ya. Maka kita gunakan pedang kita tersebut, yaitu doa, ya. Minta sama Allah, ya Allah, ya, mudahin, lancarin segala urusan saya, urusan dunia, ya, dunia saya, baru keluar, baru perang. Kenapa? Pedangnya udah digunain, ya, pedangnya udah digunain. Entar Allah yang jaga di luar, Allah yang ngasih, Allah yang lancarin, begitu. Ya, maka jangan segan-segan, jangan pelit-pelit kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ini sering digunakan oleh guru saya. Ya, ketika kita berdoa, guru saya itu meyakini, ya, para jamaah kalau berdoa, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Mintalah sama aku, maka pasti aku akan ijabah. Jadi para jamaah yang angkat tangan, yang mengamini, ya, harus merasa yakin juga. Ya, jangan yang doanya dong yang yakin, tapi yang mengamininya harus yakin. Kenapa? Karena yang mengamini ikut dalam doa yang berdoa. Imam sholat lagi doa, yakin. Yang amininnya harus yakin bahwa doa yang dibaca imam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, minta sama aku, ya, maka pasti aku akan ijabah bagi kalian. Wa su'ila Ibrahim bin Adham, ya, Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala pernah ditanya, ya, ini Pak, Imam Ibrahim bin Adham pernah ditanya, wakilalah, apa pertanyaannya? Ma baluna nad'ullaha fala yastajibu lana.
Ada seseorang nanya sama Imam Ibrahim bin Adham, wahai Imam, apa sih yang jadi penyebabnya kita berdoa tapi nggak pernah diijabah sama Allah? Tiap saat saya berdoa, tapi perasaan doa saya nggak ada yang diijabah. Mereka bertanya, ya, seorang ini bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa kata beliau? Faqala, berkata Imam Ibrahim bin Adham, li'annakum araftumur rasula fala tattabi'u. Penyebabnya yang pertama apa? Kita tahu Nabi Muhammad, kita tahu Rasul kita Nabi Muhammad, tapi kita banyak yang nggak pernah ngikutin, atau kita banyak yang ninggalin Rasulnya. Nah itu yang tadi pertama saya jelasin. Orang kafir berkata begitu, ya. Kenapa umat Islam mundur? Karena mereka meninggalkan nabinya, meninggalkan Rasulnya. Itu kata Imam Ibrahim bin Adham pertama. Kita tahu Rasul, tapi kita tinggalin. Fala tattabi'u sunnatahu, ya. Mereka mengetahui Rasul, namun mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi banyak, ya. Kehidupannya, ibadahnya, muamalahnya, ya. Sampai perangnya pun sunnah-sunnahnya ada. Lalu yang kedua apa? Arabtumul Qur'ana fala tu'allimu bihi, ya. Mereka mengetahui Al-Qur'an, namun mereka tidak mempelajarinya. Kita tahu Al-Qur'an, tapi kita nggak pernah pelajarin, ya. Baca, pelajarin, pahamin, amalin. Itu sebabnya doa-doa kita belum diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa aqaltum ni'matallahi falam tu'addu syukraha. Kita banyak menerima nikmat dari Allah, tapi kita tidak pernah, ya, menunaikan syukur atas nikmat tersebut, ya. Syukurnya kalau apa? Ya kalau nikmatnya gede aja. Kalau nikmatnya nggak kelihatan, nikmatnya kecil, boro-boro kita ingat syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, boro-boro kita ngucap alhamdulillah, ya. Ya itu kita. Kalau nikmatnya gede, dapat 100 juta, 1 miliar, sujud syukur. Ya, banyak ibadah. Nah, jadi penyebab yang ketiga, kita banyak terima nikmat dari Allah, namun kita, ya, tidak menunaikan syukur atas nikmat tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, aradtumul jannata falam tatlubuha. Kita tahu ada sorga, Allah siapin sorga, tapi kita nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah minta sorga. Yang kita minta apa? Nikmat dunia terus. Yang kita minta apa? Rezeki terus. Apakah, ya, kita selalu meminta, ya Allah, masukin saya ke surga sama Nabi Muhammad, biar kata di ujung nyempil, nggak apa-apa, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhamu. Kalau udah dapat ridha, ya Allah, masukin surga. Tuh. Biasa dibaca doa bulan Ramadan, ya. Itu yang keempat. Kita tahu surga, tapi kita nggak pernah minta. Wa aradtumun nara falam tarhabu minha. Kita tahu neraka, tapi kita nggak pernah minta pertolongan, minta perlindungan dari neraka. Yang kita kerjain malah yang menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah, ya. Kita tahu neraka panas, siksaan dari Allah bagi mereka yang meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya, tapi kita selalu mengerjain larangannya. Itu yang kelima, sebab doa kita belum dikabulin. Wa arabtumus syaitana falam tuharibuhu. Kita tahu setan godain kita, tapi kita nggak pernah memerangi setan tersebut. Artinya melawan nafsu kita, melawan ajakan setan. Ya, kita selalu nurutin ajakan setan.
warfaktumuhu wa araftum al-mauta falam tasta'iddu lahu wa dafantumul amwat fala ta'tabiru bihim wa taraktum uyubakum wastagaltum bi uyubin nas. Yang terakhir, ya, kita tahu mati, manusia pasti mati, tapi kita nggak pernah nyiapin kematian kita, ya. Dan kita sering lihat orang mati dikubur, tapi kita nggak pernah ngambil pelajaran. Dan kita tahu aib-aib manusia, tapi kita nggak pernah tinggalin, bahkan kita sibuk sama aib manusia. Itu sebab doa-doa kita nggak pernah digabul. Jadi kalau kita sekarang tahu, oh sebab itu doa-doa kita nggak digabul, maka tinggalin urusan manusia, ya. Kalau kita tahu aib orang, udah umpetin. Ya, kalau ada yang meninggal, ya Allah, saya belum siap. Ya. Kalau kita tahu kematian, ayo siapin kematian kita. Ya, kalau kita tahu setan musuh kita, ya Allah, bantu saya lawan hawa nafsu saya, lawan setan. Ya, ya Allah, ada surgamu aku minta, ada nerakamu aku berlindung. Mudah-mudahan doa-doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai al-babul 20 fi fadilatil istighfar, bab yang ke-20 di dalam keutamaan istighfar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, udah ada nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran kita ada manfaatnya, ya, dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.